travel gitu kan, betul gitu kan. Dengan maraknya masih kegiatan studi tour dan juga kegiatan di antara studi tour, ada perpisahan kelulusan siswa yang menggunakan fasilitas gedung mewah seperti yang tadi disebutkan Pak Dewan di Asia Plaza, di Hotel Asia, di mana gitu kan. Kenapa tidak memanfaatkan fasilitas gedung sekolah itu sendiri mungkin gitu kan, atau barangkali gedung pemerintahan yang lain yang dianggap mungkin memiliki kapasitas daya tampung dan juga representatif, artinya tidak membebankan terhadap pembiayaan yang memberatkan kepada orang tua siswa gitu. SD, SMP, termasuk di SMA. Baik kita masuk coba di SMA 3 sampai di apa namanya WA gitu kan, sampai viral juga gitu kan, menagih pada orang tua siswa gitu kan. Jadi poin pentingnya kami berharap gitu kan, DPRD dengan segala bentuk istilahnya kekuasaannya yang powerful ini, saya kira tidak ada hambatan apapun untuk melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi terhadap eksekutif, terhadap satuan pendidikan, terhadap pendidikan untuk pihak CD gitu kan. Nah di sini ya tolonglah selamatkan masyarakat dari yang terkena final ini gitu kan, dari kebijakan-kebijakan yang saya kira memberatkan dan tidak produktif gitu kan. Itu oleh para insan pendidik ini gitu kan, kasus-kasus yang kemarin parah itu kan contoh kenakalan remaja di anak sekolah itu, baik SMP atau SMA, contoh keterlibatan dalam klub motor, geng motor misalnya gitu kan. Nah itu terus bullying ataupun perundungan di sekolah, seharusnya kan hal itu yang harus diantisipasi oleh sekolah, yang harus dijalankan oleh sekolah, bukan dikdik atau healing gitu kan. Nilai khusus sejarah, nilai-nilai ilmu pengetahuan gitu kan, jadi masih bisa di wilayah kita. Contoh mungkin di Kampung Naganya, Kabupaten Tasikmalaya, contoh mungkin situs Astana Gede Kawali, mungkin memiliki nilai sejarah peradaban yang sangat tinggi, atau mungkin Karang Kamulyan gitu kan. Bayangkan Pak gitu kan, ini secara akademik dari pihak luar, Profesor Aris Yodes Santos menyatakan bahwasannya Sundalen itu merupakan dulunya mercusuar peradaban tertinggi Pak, gitu kan. Contoh dengan situsnya Gunung Padang, atau mungkin barangkali teman-teman di pendidik ini bisa menggali gitu kan, bagaimana nilai-nilai filosofis, nilai-nilai sejarah yang ada di Karang Kamulyan, ada yang di Kawali, atau ini yang terdekat kita situs Ligayoni gitu Pak. Baik dari sisi syarat prasarana juga yang juga terabaikan, baik dari sisi nilai-nilai pelestarian, nilai-nilai sejarah dan nilai budaya, nilai kearifan lokal juga terabaikan. Kenapa tidak ingin jadi tugas pendidik untuk mengangkat nilai-nilai tersebut? Gitu. Dua hal ini kan udah bukan hal yang baru gitu ya. Satu sisi ini banyak kritisin, satu sisi anak saya juga sebagai anggota dia melakukan itu, gitu, ya kan? Jadi juga ada perpisahan, ada malah perpisahan kemarin di Asia Plaza gitu ya. Nah, sama satu SMP, terus tur kemarin di keponakan saya juga, tur Jogja, terus kemarin. Jadi diharapkan kehadiran laki ini memberikan juga membantu menjawab gitu. Jok, kita sama-sama ini masalah ini udah kita ketahui bersama gitu. Bagaimana cara kita sama-sama mengatasinya, ini yang harapkan solusi hari ini. Jadi bukan nanti mengejar salahnya, tapi bagaimana kita juga berikan solusi itu. Bahwa utamanya yang tidak mampu bagaimana ini. Waktu tempo hari kita juga pernah menjalankan saber pungli. Misal bagaimana kasus seperti ini, pernah waktu itu audiensi juga di ruangan pasar, ya kan? Pak, saya komite nggak melaksanakan, dan juga begitu. Sekolah juga nggak, siapa melaksanakan? Orang tua di luar komite, itu mah nggak bisa kita sabar, gitu ya. Nggak kita masukin ke pungli katanya, karena aturannya nggak ada orang tuanya, gitu. Nah, tapi apapun itu sesuai dengan permen bahwa maksudnya kan ini ke pungutan, bukan sumbangan. Dan itu jika semua juga tahu bahwa ini melanggar, ya kan? Baik dari laki juga harus tersampaikan. Ada juga Pak, karena saya sebagai
Dewan Pembina Asperi, Asosiasi Pekerja Besar tentang segini. Jadi bukan dari sekolah, bukan dari komite gitu ya, tapi yang dikatakanlah semua orang ini melihat bahwa ada oknum guru bagian, sekolah bagian, dan guru sekolah bagian. Nah, nggak usah sekolahnya atau guru oknumnya, ini masih kita cari solusi. Karena udah beberapa kali kita melakukan kegiatan seperti ini gitu. Karena minatnya orang tua itu pada umumnya kebanyakan juga menyetujui itu. Iya, laki, dua, laki, yang belajar, kita ada. Mudah-mudahan setiap aspirasi ini bisa menjadi suatu bentuk evaluasi ke depan, menjadi suatu bentuk rekomendasi produk kebijakan DPRD bagaimana sebuah aspirasi masyarakat ini ketika di situ dasarnya jelas, itu kan faktanya juga jelas, itu harus menjadi suatu bentuk langkah konkret Pak di implementasi dalam hal mengawal kebijakan semua stakeholder terutama di eksekutif ini terjelas fungsi daripada administratif salah satunya untuk mengkontrol bagaimana kinerja, bagaimana mengevaluasi pihak eksekutif dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya udah deket ingin lompat gitu Pak, soalnya kan itu tidak dihargai di sini. Jadi pihak-pihak terkaitnya mana kan gitu. Bahkan kami memberikan keleluasaan kepada DPRD dari poin yang sudah kita dihadirkan dinas pendidikan itu sendiri, KCD-nya, boleh KCD Pak ya? Kami Power. Oh, ya siapa ya? Mewakili Pak KCD karena sekarang sedang launching Smart Train Jawa Barat. Ya, ini kita sudah dihadirkan para pihak yang ada dinas pendidikan, KCD, karena tadi sebuah satuan pendidikan yang kita dapat informasinya menjelaskan kegiatan yang kita sedang tersebut. Nah, termasuk di poin 3-nya, silakan DPRD ketika dianggap ada instansi terkait lain. Nah, ya contoh misalkan ketika tadi dikatakan apakah yang masuk kategori seperti atau tidak, di sini juga dibatasi kan ada sampai seperti yang namanya di inspektorat. Barangkali teman-teman dari inspektorat itu bisa diberikan seharusnya. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Kita menghargai juga. Di sini sudah ada unsur daripada DPRD dan juga dari pihak instansi salah satunya dimohon untuk hadir KCD, gitu kan? Kita tetap aja berjalan supaya aspirasi ini bisa disampaikan sehingga menjadi catatan penting untuk implementasi hari ini atau mungkin situasi kondisi ke depan. Situasi kondisi masyarakat saat ini kan Pak belum pulih dari yang namanya teman badai pandemi COVID-19 gitu kan, terbukti pemerintah itu sampai hari ini kan masih memberikan stimulus berupa bantuan atau bantuan sosial karena dianggap masih dibutuhkan pasca pandemi ini gitu kan. Kayak El Nino, ada resesi global gitu kan, yang mana disebut juga memicu kebutuhan pokok masyarakat semacam sembako, beras terutama itu harganya cukup signifikan gitu kan. Nah, ketegasan Pak dari stakeholder pendidikan itu sendiri, kita sebutkan ketegasan apakah dengan mengeluarkan surat edaran atau apa? Kalau kami surat edaran 2023 ada, dan di 2024 ini tidak ada surat edaran, gitu kan, akhirnya menjadi ambigu gitu kan. Boleh atau tidaknya itu tidak diatur. Sementara yang kita butuhkan itu sikap peka terhadap situasi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, terutama yang tidak mampu. Gitu kan. Nah, jadi kita berbicara bukan masalah boleh atau tidak boleh atau bagaimana, tapi tolonglah kepekaan itu, gitu kan. Jangan sampai asumsi kami, gitu kan, masyarakat ini seolah-olah pihak lembaga, pihak sekolah ini seolah-olah bekerja, gitu kan. Ketika uang ini ditarik dari orang tua murid mengatasnamakan kegiatan sekolah, gitu kan, yang selalu mengatasnamakan bahwa ini adalah keinginan orang tua. Sementara saya pun sama orang tua, kita tidak pernah mencampuri urusan untuk sekolah, karena biarkan anak berkreasi. Saya rasa tidak ada satupun orang tua yang akan memberikan masukan untuk outing kelas atau untuk misalnya sekalipun kemana, atau misalnya untuk mengadakan perumusan perpisahan di mana.
Jadi seolah-olah orang tua ini sudah mengambil apa ya, satu inisiatif dari anak itu sendiri, sehingga anak itu sendiri terkesan gitu hari ini generasi Z-nya luar biasa Pak, manja semua. Orang tua ini semua yang beban. Nah, ini menurut hemat kami, ketika misalkan ini serempak study tour terus lagi di Indonesia dengan biaya yang variatif, kaitan dengan evaluasi daripada dinas itu sendiri, pemerintah itu sendiri, dengan kaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri, kan seperti itu. Apalagi gitu kan, seolah-olah sudah tidak ada lagi kepekaan daripada pihak sekolah untuk situasi saat ini dengan berbagai macam tadi hantaman yang disampaikan oleh ketua itu kan, di mana saat seharusnya itu kan negara sedang berfokus terhadap pemulihan ekonomi nasional itu kan, tetapi kok masih ada gitu pihak-pihak yang memanfaatkan gitu kan kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang notabene sifatnya lebih kepoya-poya, dan itu bukan masalah membebankan, ya itu menjadi kebanggaan si anak-anak itu sendiri gitu kan, tetapi timingnya kurang tepat kan seperti itu. Sehingga kami merasa itu kan sudah layak lah gitu kan ketika misalkan pemerintah menggandeng BPK gitu kan untuk mengaudit berapa total jumlah biaya yang sudah diserap, bagaimana penerimaan terhadap daerah negara, bayar pajak kira-kira gitu kan, ketika misalkan bekerja sama dengan event organizer, terus kemana? Kenapa uang daerah ini lagi defisit? Kenapa harus dibuang di luar? Kenapa nggak diorientasi saja gitu kan? Banyak potensi dan lain hal. Nah saya rasa itu kan sudah saatnya pemerintah misalkan ini bukan masalah misalkan mencari siapa salah siapa benar, bukan Pak, tetapi ini kaitannya dengan uang Pak, sensitif. Sudah selayaknya menggandeng BPK untuk mengaudit satuan-satuan sekolah ini dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Sudah selayaknya Pak, karena jumlah uangnya bukan uang kecil Pak. Kalau kita total akumulatif misalkan siswa anak-anak sekolah di Kota Tasikmalaya seberapa anak-anak, kalau asumsinya gitu kan paling kecil aja misalkan 250.000 untuk studi itu mana tinggal akumulatif gitu. Saya rasa seharusnya semuanya harus bisa terfasilitasi. Tetapi kalau ada regulasi yang jelas, masih banyak Pak pemerintah yang lain, seperti contoh Palembang juga, beliau bilang ini tidak tepat dengan situasi kondisi saat ini gitu Pak, hantaman badai dan lain apa, ditambah politik, ditambah harga-harga melonjak dan lain apa gitu. Bukan tidak ingin gitu. Tetapi kenapa pihak sekolah di Kota Tasikmalaya sudah menjadi sebuah tren baru Pak? Sehingga nanti lalu ke acara kelulusan perpisahan di hotel itu gaya. Apakah itu yakin keinginan saya? Saya rasa enggak Pak. Saya rasa enggak. Karena justru yang kami lihat gitu kan, kebanyakan kebanyakan cenderung poya-poya saja. Kalau kita misalkan akumulatif untuk satu sekolah dengan asumsi biaya anak kan misalkan 250.000 dengan jumlah murid berapa ya untuk melakukan lulusan, kan itu dikali itu nyawa di hotel masih kena ayam margin Pak, masih kena ayam margin itu tadi. Nah terus bagaimana penerimaan daerahnya nih? Gitu. Nah intinya karena yang bisa buat pendidikan gitu kan, yang seharusnya kan sambil mengedukasi bagaimana caranya memilih hidup lebih bersahaja di saat seperti ekonomi seperti sekarang gitu kan, kondisi seperti ini gitu kan. Kenapa masih gitu kan? Seolah dipaksakan Pak, padahal himbauan banyak contoh kejadian Pak, yang kecelakaan yang apa segala macam. Pasti disampaikan dari ahli. Terima kasih atas berbagai masukannya. Di sini saya mungkin yang pertama Pak, tadi ada 2 poin kan, tadi itu sama perpisahan. Yang
pertama dulu saya akan garis bawahi tentang perpisahan dulu Pak. Perpisahan ini kebijakan KCD setelah COVID-19 tidak mengizinkan, tapi tidak tertulis, seluruh sekolah mengadakan perpisahan di gedung luar sekolah. Satu itu. Sehingga ini buktinya saja, Pak KCD itu tidak pernah hadir di gedung manapun sebagai undangan perpisahan karena ketidaksetujuan beliau. Nah, tatkala saya desak supaya Bapak mengeluarkan surat larangan, ya kalau saya melihatnya tegas saja Pak. Tapi ternyata seorang pejabat, ya mungkin Pak Haji Muzani, takut bertabrakan dengan kalau sudah muncul surat katanya. Waktu itu hanya ditaati oleh yang saya tahu SMA 7 saja. Sehingga kepala saya tekan, walaupun kesiswaan membawa sejumlah Google Form persetujuan siswa yang setuju di gedung, yang setuju di sekolah. Akhirnya saya push Pak Muhammad, Pak, kemukakan orang tua tidak tahu di gedung itu biayanya berapa. Setelah dikemukakan biayanya berapa, maka orang tua ngerempon Pak, terlaksana di sekolah dengan biaya yang relatif lebih murah itu. Nah sekarang kepala-kepala sekolah sudah saya telepon semua. Kenapa Bapak Ibu repot-repot ingin mengadakan perpisahan? Yang wajib itu Bapak Ibu melaksanakan seremoni atau langkah-langkah dinas sampai kelulusan. Sudah saja kewajiban Bapak Ibu sampai kelulusan, yang berikutnya mungkin hanya sekedar legalisir, ya itu tidak wajib. Kenapa? Satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kegiatan-kegiatan ini yaitu dengan cara larangan Pak, larangan resmi dari Pemkot saja. Sebab apapun, walaupun SMA, SMK, SLB berada di bawah provinsi, tapi secara zonasi mereka itu tetap ada di bawah pemerintah kota. Contoh, jadi saya setuju Pak, perpisahan sudah saja tidak diadakan pun tidak apa-apa. Walaupun Pak di sekolah mengatur biaya, tetap Pak ada biaya-biaya tertentu, sewa pena dan sebagainya, itu tetap Pak. Lebih baik tidak ada seremoni. Pokoknya oleh wali kelasnya sajalah pengalungan medali atau istilahnya dia itu dilantik sebagai alumni Pak, itu ada istilah seremoni bahwa Anda sekarang sebagai alumni. Saya setuju Pak. Bahkan kalau Pak Haji Unang hadir, Pak Haji Unang bakal jadi saksi. Satu-satunya Wakasek dulu yang tidak setuju SMA 1 biasanya di sekolah terus pindah ke APEK adalah saya. Gedung itu Pak, terakhir saya jadi Wakasek di SMA 1 30 juta Pak. Jadi saya setuju Pak, perpisahan. Bahkan saya sudah telepon kepala sekolah lewat KKS. Kenapa ribet-ribet Pak? Capek-capek sudah saja. Kalau sudah Bapak itu meluncingkan kelulusan bagi siswanya, ya sudah, tugas Bapak selesai terhadap ikatan dengan anak kelas 12. Pak KCD itu sebetulnya sampai sekarang sudah 2 tahun ini tidak menyetujui adanya. Cuma kelemahannya itu tidak lewat surat resmi dan tidak melalui sanksi itu Pak. Itu. Kemudian tentang studitur. Kalau SMA Pak, itu ini pengalaman saya dulu, program studitur itu atau program studi kampus itu adalah salah satu upaya untuk apa? Untuk menambah jumlah kelulusannya diterima di PTN favorit dulunya Pak, ya, ketika kami meluncurkan. Sehingga langkah kami di SMA 1 waktu itu, SMA 1 itu kenapa digandrungi dijadikan favorit? Karena angka kelulusan untuk PTN favorit, ya,
itu selalu di atas rata-rata. Dari dulu kami bukan studi tour. Dari dulu kami kalau ke arah Jogja kita papai unsur UPN, UGM, bahkan banyak anak-anak yang berminat ke kedokteran UMD dan Pak itu studi betul. ya betul ya. Di sana apa yang kami lakukan? Di sana kami melobi rektor, melobi berbagai stakeholder di perguruan tinggi untuk menambah jatah. Kan sudah dijatah Pak, di sana itu sudah ada jatah SMA 1 sekian persen, itu kami itu melobi dengan apa? Kami membawa segudang prestasi Pak kepada mereka bahwa saya itu adalah jagonya mengunggulkan anak-anak yang olahraga juara 2 saja atau juara 3 tingkat jabar tenis meja UGM itu sudah otomatis dijamin. Kalau tenis meja menang karate silat. Kemudian kalau bridge UGM, Unsur, Unpad, setahun saya bisa meloloskan 6. Setahun dari cabang bridge saja saya sudah bisa meloloskan 6. Ya, nah itu diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain Pak. Kesininya gitu ya untuk. Nah sekarang penilaian Kemendiknas itu bukan berdasarkan nilai UN, tapi ada 3 komponen. Yang pertama kalau SMA banyaknya atau persentase lulusannya yang diterima di PTN dulu Pak. PTN favorit Pak. Ya. Barulah yang kedua diterima persentase kelulusannya yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak menilai PTN ataupun PTS. Umpamanya SMA 1 95% melanjutkan, nah itu dianggap sekolah disebut kalau sekarang masyarakat menyebut sekolah favorit, tapi kalau Kemendiknas menyebutnya itulah sekolah yang prestasinya baik. Nah itu sehingga studi kampus ini di Kota Tasik dari SMA 1 sampai SMA 10 sekarang jadi tren mereka itu sama-sama punya perguruan tinggi yang langganan mereka. Sehingga pelaksanaannya itu di kelas 11 bukan kelas 12. Kenapa? Supaya nanti siswa setelah pulang dari sana, umpamanya mau ngambil jurusan hukum, di kelas 11 mereka sudah punya strategi. Oh, saya ini dari jurusan IPA, mau ke Fakultas Hukum Unsur. Dari sana mereka sudah dapat penjelasan. Paribasan dan kebutuhan dia Anda tidak akan lulus lewat senam PTN atau lewat jalur rapor. Kenapa? Karena Anda bukan jurusannya. Jadi yang jalur rapor itu harus. Nah, sehingga anak langsung balik badan Pak. Tapi saya tetap ingin hukum. Akhirnya anak apakah memperdalam di bimbel dan sebagainya karena dia harus lulus ke Fakultas Hukum lewat jalur tes. Mau motivasinya kebijakan banyak. Ya, itu Pak. Itu. Jadi kita ke perguruan tinggi studi banding, kemudian buat anak istilahnya apakah saya itu sudah cocok ada di jurusan IPA. Biasanya yang bersorak itu Pak anak-anak yang IPS maunya ke hukum. Dulu dia di IPS itu karena terlempar, terpaksa karena nilainya umpamanya tidak memenuhi syarat untuk IPA, karena IPA berebut dia terpaksa masuk IPS ya. Tapi setelah studi kampus, wah ternyata kita yang berpeluang untuk lolos di undangan ya. Kalau dulu itu disebutnya apa? PMDK, kalau dulu PMDK. Sekarang sedang PTN ada lagi sekarang namanya terus berubah-ubah sehingga saya juga jadi lupa. Seharusnya Pak Haji gitu kan menciptakan SMA 1 seperti yang Pak Haji tadi sampaikan gitu kan, rata di Kota Tasikmalaya. Jangan sampai terpusat agar supaya gitu kan warga Kota Tasikmalaya ini gitu kan dapat bebas KPTUN dengan pola dan program Pak Haji. Betul, sudah Pak. Saya sudah lakukan. Contoh sekarang coba Bapak baca grafik SMA 6. Grafik SMA 6. Kenapa? SMA 5. Ya SMA 5 atau udah jelas SMA 5 dari dulu Pak. Dari dulu SMA 5 dengan SMA 1 sudah bersaing Pak. Jadi begini Pak, waktu saya bandingkan kenapa SMA 6. Karena gini Pak, ada kepala-kepala sekolah punya strategi khusus. Tapi kalau saya strateginya banyak di seni, olahraga dan yang lainnya yang non akademik Pak, non akademik. SMA 6, kenapa dia sekarang angkanya begitu membludak? Karena SMA 6 itu
kebetulan kepala sekolahnya basicnya olahraga. Jadi sejalan dengan saya. Jadi saran saya dengar, Pak maaf, saya sebagai pengawas hanya memberikan advice, dilaksanakan dan tidak oleh sekolah. Ya itulah, apalagi saya bukan kepala KCD. Itu Pak. Jadi untuk studi kampus untuk SMK Pak, sekarang ini tetap jadi tujuan pokok mereka untuk meningkatkan mutu lulusan yang tadi penilaian kepemimpinan itu dinilai dari mutu lulusan. Ya, kalaupun nanti oleh Bapak diaudit biayanya itu mungkin ada kok ketrepel segini demi anak-anak kita masuk ke sana, itu Pak. Kan untuk studi tour atau studi kampus SMA itu tinggal, saya setuju audit eksternal itu perlu Pak. Bagaimanapun mungkin tetap saja ada oknum-oknum yang main, ya. Sekolah kalau tujuannya sudah jelas, programnya jelas baik, tapi tadi Pak, kalau audit internal saya yakin tidak akan efektif. Termasuk oleh KCD teman tidak akan efektif. Ya, audit eksternal dan semuanya ini diserahkan kami dari KCD atau kami dari pengawas ke sekolah binaan. Bapak tidak perlu memikirkan anak ini mau kemana. Tugas Bapak kalau bertabrakan dengan ya apa norma-norma yang ada, aturan-aturan yang ada, sebaiknya mengamankan diri saja. Ya, Bapak sudah berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin yang kedua Pak, untuk penilaian sekolah itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas guru. Sekarang lewat PMM Pak, lewat Platform Merdeka Mengajar. Sudah, jangan terlalu bersemangat ingin meluluskan siswa ke sana sehingga akhirnya banyak bertabrakan dengan aturan-aturan yang berlaku, termasuk dengan aturan tentang Pergub 9. Tidak ada sanksi. Di Pergub itu harusnya ada sanksi, ya, sehingga apa? Sehingga akan efektif. Karena tidak ada sanksi, ya akhirnya jalan masing-masing dan akhirnya ya tidak ada keseragaman. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini akan membantu kepada rekan-rekan yang dari Rakri. Jadi kalau SMA itu mereka masih melaksanakan program studi kampus, itu sebetulnya primadona mereka untuk meningkatkan grade sekolah mereka. Tapi tadi audit eksternalnya tadi saya sangat setuju ada hal semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.